Alibaba dan 40 pencuri. Pada suatu ketika di kota Persia, hiduplah seorang pedagang karpet yang mempunyai dua anak. Yang satu bernama Kasim dan satu lagi bernama Alibaba. Setelah ayah mereka meninggal, Kasim yang serakah mengambil alih bisnis ayahnya, memperdaya Alibaba yang naif. Kasim menikahi seorang wanita yang kaya raya. Alibaba harus mengurus anak dan istrinya. Dia mendapatkan roti dan mentega dengan memotong dan menjual kayu. Suatu hari, Alibaba sedang membawa kayu di hutan. Tiba-tiba, dia mendengar suara banyak kuda berlari. Hah? Hah? Dia bersembunyi di belakang pohon, dia ketakutan. Itu adalah sebuah pasukan yang terdiri dari 40 orang yang menunggang kuda membawa karung dan berhenti di dekat batu besar di kaki gunung. Mereka mempunyai pedang dan pisau belati di ikat pinggang mereka. Mereka pasti kelompok pencuri. Apa yang mereka lakukan di hutan? Salah satu dari pencuri yang terlihat seperti pemimpin mereka mendekati batu besar itu. Bim salabim! Alibaba tidak dapat mempercayai matanya. Wow! Batu besar itu merupakan jalan masuk ke sebuah gua gelap. Para pencuri berbaris ke dalam gua dan pintu tertutup di belakang mereka. Alibaba merasa kaget dan tidak bisa menggerakkan badannya. Setelah beberapa saat, pintu itu terbuka kembali dan para pencuri keluar dengan tangan kosong. Mereka meninggalkan karungnya di dalam gua. Para pencuri duduk di kudanya dan menghilang di hutan. Oh, itu pasti tempat mereka menyembunyikan harta. Alibaba tidak dapat menahan untuk memasuki gua. Dia berdiri di depan batu besar dan mengucapkan, Bim salabim! Pintu itu terbuka seperti sebelumnya. Alibaba memasuki gua. Oh. Ada tumpukan besar emas, perak, perabotan berharga, berlian, batu rubi, dan masih banyak lagi yang belum pernah Alibaba lihat dalam hidupnya. Hah? Alibaba menggosok matanya karena tidak percaya, tapi semuanya berada di sana. Aku akan membawa beberapa koin, para pencuri tidak akan menyadarinya. Alibaba mengisi kantung penuh koin dan kembali pulang. Lihat apa yang kudapat. Alibaba mengeluarkan semua koin emas di depan dia. Istrinya tercengang melihat begitu banyak emas. Wah, apakah kau mencuri koin-koin ini? Ceritanya panjang. Aku tidak mencuri apa-apa. Ini memang barang curian. Aku akan menghitungnya dulu. Tidak, kita tidak bisa menghitung koin sebanyak ini. Pergilah ke rumah saudaraku dan bawakan alat timbang. Istri Alibaba segera pergi ke rumah saudara iparnya. Sayang, aku pinjam alat timbang untuk malam ini ya. Aku akan mengembalikannya besok. Apa yang akan kau timbang? Tidak ada, hanya biji-bijian. Istrinya Kasim adalah wanita yang cerdik. Dia berpikir Alibaba tidak akan mempunyai banyak biji-bijian untuk ditimbang. Lalu, dia menempelkan lilin di bawah timbangan itu dan memberikan kepada istri Alibaba. Istri Alibaba menimbang koin emas itu dan sangat senang dengan jumlahnya. Kita akan jadi kaya raya. Kita bisa membeli apapun yang kita mau. Tidak secepat itu. Orang-orang akan curiga. Kita tidak boleh membiarkan orang lain tahu rahasia kita. Istrinya Alibaba menyetujui persyaratan tersebut, tapi di hari berikutnya, istrinya Kasim mengetahui rahasia mereka dengan melihat timbangannya. Dia segera memberitahu Kasim tentang kekayaan saudaranya. Alibaba mempunyai koin emas. Dari mana dia mendapatkannya? Aku harus mencari tahu. Kasim menjadi sangat iri yang membuatnya tidak bisa tidur. Maka dia segera pergi ke rumah Alibaba. Ali, apa kabarmu saudaraku? Aku datang ke sini untuk menanyakanmu apa kau butuh sesuatu. Jangan ragu-ragu, mintalah apa yang kau mau. Kakakmu ini akan selalu ada untukmu.
Oh, kakak. Aku senang kau peduli denganku, tapi kekayaanku sudah cukup sekarang. Aku tidak membutuhkan apapun lagi. Kekayaan? Coba ceritakan padaku. Alibaba yang polos tidak dapat menahan kebenarannya sendiri dan memberitahu Kasim semuanya tentang para pencuri dan itu hebat. Aku akan pergi ke sana besok. Pokoknya uangmu adalah tanggung jawabku. Aku harus menjaga itu. Apa kata rahasia untuk membuka gua itu? Bim salah bim. Bim salah bim. Bim salah bim. Akan kuingat itu. Bim salah bim. Keesokan harinya, Kasim pergi dari rumahnya bersama 4 keledai tangguh untuk membawa emas. Aku akan lebih kaya dari yang paling kaya. Dia sampai di gua dan mengucapkan, Bim salah bim. Kemudian pintu itu terbuka dan tertutup di belakangnya. Mengagumkan, luar biasa. Banyak sekali emas. Banyak sekali permata. Aku akan membawanya semua dari sini. Kasim memasukkan semua koin dan permata ke dalam karung. Tapi saat dia di depan pintu untuk pulang, dia hanya berdiri dan berpikir. Apa kata rahasianya? Bim salapun? Bim salamin? Buka pintunya. Buka pintunya. Seseorang buka pintunya. Dalam kegembiraannya, Kasim lupa kata rahasianya dan terkunci di dalam gua. Setelah beberapa saat, dia mendengar suara kuda. 40 pencuri telah kembali ke gua itu. Bim salabe. Saat pintu terbuka, mereka menemukan Kasim duduk di depan pintu dengan lututnya. Tanpa bertanya apapun, sang pemimpin membunuhnya dengan pisau belati dan meninggalkan jasadnya di dalam. Istrinya Kasim menemui Alibaba dan memberitahu tentang menghilangnya Kasim. Dia telah pergi ke gua. Aku akan mencarinya. Alibaba pergi menuju gua dan menemukan jasad Kasim terbaring di sana. Tidak. Tidak. Dia meletakkannya di atas keledai dan membawanya pulang. Pembantunya Kasim, Morgiana, mendengar semuanya tentang kejadian ini. Kita harus menutupi alasan kematiannya pada semua orang. Aku akan pergi ke dokter untuk mendapatkan beberapa obat. Maka kita bisa berpura-pura kalau dia sakit. Besok pagi kita akan mengumumkan bahwa dia telah meninggal. Semuanya setuju dengan rencana tersebut. Beberapa hari berlalu, tapi istrinya Kasim tidak bisa menghadapi semuanya dan meninggal. Tidak ada yang bisa aku layani di sini. Aku mohon biarkan aku bekerja di rumahmu. Alibaba tahu bahwa dia adalah wanita pintar dan akan sangat membantu. Lalu dia membawa Morgiana ke rumahnya. Keesokan harinya, para pencuri mendatangi gua. Di mana jasad itu? Ada orang lain yang mengetahui rahasia kita. Ini adalah kekayaan yang kita kumpulkan selama hidup. Sebelum kita kehilangan ini, kita harus mencari tahu siapa musuh kita. Pergilah ke desa dan cari tahu siapa yang meninggal baru-baru ini. Semua pencuri menyebar di desa untuk mencari tahu orangnya. Seorang pencuri pergi menuju dokter. Halo, dokter. Apakah kau tahu siapa orang yang meninggal dalam beberapa hari ini? Ya, Kasim meninggal. Aku memberikan obat sesuai dengan penyakitnya yang dijelaskan oleh pembantunya. Tapi dia meninggal, aku sangat berduka untuknya. Itu naas sekali. Di mana rumahnya? Tidak ada yang tinggal di rumah itu, tapi dia mempunyai adik, Alibaba. Dia tinggal di ujung gang. Sang pencuri menyangka bahwa Alibaba lah yang membawa jasad itu. Maka dia pergi ke rumahnya di malam hari. Tidak ada siapa-siapa di gang itu. Dia memberi tanda di pintu. Besok aku akan membawa komplotanku dan membunuh semua orang di rumah itu. Keesokan harinya, Morgiana melihat tanda di pintu. Morgiana yang pintar menebak bahwa ada bahaya di keluarga itu. Dia menandai setiap rumah di gang itu dengan tanda yang sama. Di malam hari, para pencuri mendatangi desa, tapi kebingungan karena setiap rumah memiliki tanda yang sama. Mereka kembali dengan kecewa. Aku akan pergi besok dan mencari sendiri.
Sang pemimpin sekarang memutuskan untuk pergi sendiri. Tapi lebih bijaksana dari yang lain, dia tidak menandai rumah itu, tapi melihat dari dekat dan mengingatnya baik-baik. Dia memanggil 40 komplotannya dan membawa 40 tong kosong. Dia mengisi 1 tong dengan minyak. Dengan sisa tongnya, dia meminta para pencuri untuk bersembunyi. Sang pemimpin menyamar sebagai pedagang minyak. Dia menuju ke rumah Alibaba. Kau ingin bertemu siapa? Aku pedagang minyak berkeliling di Asia untuk menjual minyak. Sekarang sudah malam dan aku sedang mencari tempat untuk bermalam. Itu jarak yang jauh untuk berkeliling. Silakan masuk dan beristirahatlah. Biar aku lihat tong-tongmu dulu. Oh, silakan. Kau harus lihat. Wanita cantik sepertimu harus memeriksa untuk keselamatan. Untungnya Morgiana membuka tong yang diisi minyak. Dia merasa yakin. Pemimpin merasa tenang. Semuanya masuk. Morgiana menyiapkan makan malam yang lezat. Dia menyajikan makan malam dan melihat salah satu cincin di jari pedagang itu. Dia tersadar itu cincin yang sama yang Alibaba bawa bersama hartanya. Dia menjadi ragu kembali. Dia pelan-pelan pergi menuju tong terdekat dan mengetuknya. Haruskah kita keluar, Tuan? Morgiana mengerti semua triknya. Dia memeriksa semua tong dan menemukan pencuri bersembunyi di dalamnya. Dia mengambil tong berisi minyak dan memanaskannya dalam kuali besar. Lalu dia menuang minyak panas ke setiap tong. Dengan cara itu, dia bisa mengetahui cara kabur dari pencuri. Pada malam hari, pemimpin tersebut keluar untuk memanggil komplotan pencuri, tapi saat dia membuka tongnya, dia terkejut dan ketakutan. Dia terjebak dengan jebakannya sendiri. Dia melarikan diri dari sana dengan ketakutan. Keesokan harinya, Morgiana memberitahu Alibaba tentang kejadiannya. Kau menyelamatkan hidupku. Terima kasihku tidak akan cukup, Nona. Mulai sekarang, kau adalah anggota keluarga ini, bukan hanya seorang pembantu. Terima kasih, Tuan. Mereka hidup bersama sebagai keluarga bahagia. Alibaba satu-satunya orang yang tahu tentang rahasia gua harta karun itu.